Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah video pembelajaran kembali, yaitu video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai STEK. STEK ini adalah salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah struktur data. Baik, kita akan lanjutkan mengenai contoh STEK dulu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam pengertian atau definisi dari STEK, kemudian kita nanti akan masuk ke dalam operasi-operasi ya, operasi-operasi dasar yang ada pada STEK, dan juga nanti akan dijelaskan satu-satu gitu. Baik, di sini ya STEK. STEK itu bagaimana sih kalau implementasi dalam kehidupan sehari-hari? Contoh STEK dalam kehidupan sehari-hari, STEK itu nama lainnya atau bahasa Indonesianya itu adalah tumpukan. Jadi contohnya kita akan menumpuk, di sini dicontohkan menumpuk koin atau menumpuk kotak atau juga menumpuk piring atau menumpuk buku. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan STEK dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita contohnya numpuk koin itu kita letakkan di bawah, kemudian nanti koin selanjutnya kita taruh di atasnya, kemudian koin selanjutnya lagi kita taruh di atasnya lagi, dan seterusnya sampai dengan sesuai dengan ketinggian yang kita inginkan begitu. Kemudian tumpukan kotak juga kita akan menumpuk secara numpuknya itu secara ke atas ya. Numpuk itu pasti numpuknya ke atas. Nah, di sini misalnya ini ilustrasi dari numpuk kotak tadi, kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, saya taruh tumpuk ke kotak keempat. Jadi kalau misalnya saya kasih nama, kotak pertama itu A, B, C, D, begitu ya, kotak kedua B, kotak ketiga C, kotak keempat itu D. Di sini jelas bahwa kotak A itu berada di tumpukan paling bawah. Kemudian di atas kotak A itu ada kotak B. Di atas kotak B ada kotak C dan seterusnya. Jadi berdasarkan gambar ini kita menunjukkan bahwa dalam tumpukan kita hanya bisa menambah. Kita nambahnya itu di atas, ya. Kalau numpuk itu pasti di atas, numpuknya di atas. Atau lewat satu ujung, yaitu ujung bagian atas. Numpuknya bukan dari numpuk dari bawah, gitu. Kemudian kalau kita ngambil juga nanti ngambilnya dari atas, bukan ngambilnya dari bawah. Ya, itu ilustrasi dari STEK ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara umum STEK itu apa sih? STEK itu adalah tumpukan suatu struktur data yang seolah-olah terlihat seperti data yang tersusun secara menumpuk, di mana ada data yang terletak di atas data yang lainnya. Jadi kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari kita tadi mencontohkan dengan menumpuk koin, menumpuk kotak begitu. Nah, jadi dalam komputer kita itu akan menumpuk data. Jadi seolah-olah data itu kita tumpuk secara ditumpuk ke atas begitu, ya. Dimana ada data di bawahnya, kemudian nanti kita tumpuk lagi di atas, tumpuk lagi di atas, tumpuk dan seterusnya. Itu ilustrasi STEK kalau di dalam komputer. Jadi yang kita tumpuk adalah data. Apakah nanti datanya nggak tahu, apa nanti berupa misalkan data mahasiswa, ataukah data hanya angka, atau hanyakah data berupa string, terserah. Pokoknya yang kita tumpuk di dalam komputer itu adalah data. Nah, STEK itu sendiri mempunyai sifat, yaitu adalah LIFO, last in first out. Jadi data yang masuk terakhir dia akan keluar pertama, atau biasa disebut juga dengan first in last out, pertama masuk terakhir keluar. Ya, jadi sifat sifat dari si STEK ini itu adalah LIFO. Jadi kita numpuknya selalu ke atas ya begitu, tapi yang keluarnya itu bukan yang bawah, tapi yang paling atas. Yang terakhir masuk itu akan keluar duluan. Gitu. Itu adalah sifat dari tumpukan. Jadi operasi yang akan dipelajari di dalam STEK itu ada beberapa, ada is full, is empty, push, pop, clear, sama print. Ada satu lagi pick. Kalau is full mengecek apakah STEK sudah penuh. Kalau is empty mengecek STEK kosong, push menambah data ke dalam STEK, pop mengambil data, clear mengosongkan STEK, dan print mencetak. Satu lagi pick itu adalah melihat data
pada topnya, yang ada di dalam topnya itu nanti dilihat datanya nilainya berapa. Nah, ini adalah beberapa operasi yang akan kita pelajari pada stack, pada struktur data stack ya. Oke, jadi ini adalah ilustrasi dari bagaimana push dan pop atau menambahkan data dan menghapus data dari dari stack, dari tumpukan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa stack yang akan kita pelajarin ini adalah untuk kali ini itu adalah stack yang statis. Jadi sama seperti array ya. Array itu kan ada dua macam, ada array yang statis, ada array yang dinamis. Nah, stack juga begitu, ada yang statis, ada yang dinamis. Nah, yang kita pelajari di sini adalah yang bagian yang statis. Jadi yang statis itu maksudnya apa? Dia ada jadi kalau stack statis itu ada maksimum tumpukan ya. Jadi ada maksimum tumpukan. Jadi tidak selalu bisa numpuk terus begitu, tidak ada batasan. Jadi di sini kalau stack statis itu ada batasannya. Jadi dia akan stop kalau dia sudah berada pada maksimum atau tumpukan itu sudah di ambang atau sudah ada di maksimum tumpukan. Jadi stack yang kita pelajari ada maksimumnya. Jadi di sini dicontohkan itu adalah misalkan maksimumnya itu 5. Jadi kan kita mulai dari array itu kan mulai dari indeksnya 0 berarti sampai 4, tapi jumlahnya atau totalnya itu adalah 5. Nah, sekarang misalnya kita mau memasukkan push atau menambahkan data ke dalam ke dalam stack ini, maka kita tambahkan ini adalah ada isi atau array atau data untuk indeks ke 0. Kemudian tambahkan lagi, tumpuk lagi, ini adalah data isi array ke-1 dan seterusnya. Ini array kedua ya, isi array kedua. Ini adalah array ketiga ya, isi array ketiga, dan ini adalah array keempat. Nah, jadi selain yang stack tadi yang kita buat adalah statis, data-data dalam stack ini kita simpan itu ke dalam array ya. Jadi penyimpanannya itu di dalam array, tapi caranya stack itu adalah cara ya, hanya sebagai cara bagaimana kita mengambil atau menambahkan dan mengeluarkan atau menghapus data. Nah, jadi data tersebut tetap kita simpan dalam sebuah array. Array-nya ada maksimum atau ada maksimum stack-nya dimulai dari array ke-0. Jadi kalau array-nya array ke-0 sudah ada isi, berarti stack itu sudah ada isi. Nah, jadi kalau misalnya bagaimana sih kalau stack-nya kosong, itu nanti berarti array-nya itu top-nya. Tadi kan kita tandai dengan top, begitu top itu nanti nilainya adalah -1 ya, nilainya -1. Kemudian kalau dia stack-nya full atau penuh, itu ditandai dengan top-nya itu adalah nilai maksimumnya, nilai maksimum dari stack. Jadi kapan dia, nanti dijelaskan juga lagi bahwa kalau stack yang kosong maka top-nya adalah -1, kalau stack yang penuh top-nya adalah nilai maksimum di sini. Ya, jadi kalau itu tadi push, sekarang kalau pop berarti kita hapus dari indeks paling atas. Indeks keempat, indeks ketiga, kedua, ke-1 dan indeks ke-0. Baru nanti topnya itu menjadi -1 kembali. Ini kita mulai dengan inisialisasi stack. Nah, stack dengan array of struct. Jadi stack itu seperti yang saya bilang tadi, kita simpannya dalam array dalam struct ya. Struct itu ADT gitu. Kita definisikan stack dengan menggunakan suatu struct. Jadi stack itu kita buat ada ADT stack-nya gitu. Kemudian definisikan konstanta maksimum stack-nya. Jadi ada maksimumnya, karena yang tadi saya bilang bahwa kita menggunakan statis, maka dia ada maksimum stack-nya atau ada nilai maksimumnya, misalnya 10 atau 20 atau 100 begitu. Kemudian elemen struct, jadi ADT stack ini ya, ADT stack itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah array datanya, kemudian ada top. Array data ya nilai isinya, kemudian top itu adalah menanda posisi data teratas. Jadi yang saya sudah jelaskan tadi bahwa top itu nanti yang menandakan dia top itu menandakan bahwa siapa posisi teratas dari stack. Kemudian buatlah variabel tumpuk ya sebagai implementasi dari struct stack.
Kemudian deklarasikan operasi yang tadi ya, ada push, ada is empty, is full gitu. Terus push, pop, pick, print ya. Itu adalah operasinya. Nah, di sini adalah contoh dari program stack. Ini pakai bahasa C, bukan bahasa Java memang. Jadi di define maksimum stacknya misalnya 10, berarti mulai dari indeks 0 sampai 9 berarti ya. Kemudian deklarasi stack ya, ADT stack itu di mana isinya elemennya itu atau atributnya ada top sama data ya. Datanya karena maksimum stacknya 10 berarti datanya juga 10 disimpan di dalam array 10. Kemudian nanti kita deklarasi atau buat variabel ya. Inisialisasi stack pada mulanya ini ya, pada mulanya top itu diisi dengan -1 yang saya jelaskan tadi. Karena array dalam bahasa Java mulai dari 0, yang berarti bahwa data stack adalah kosong. Jadi kapan kondisi kalau stack kosong? Kalau topnya sama dengan -1. Kemudian top adalah sebuah variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas pada stack sekarang. Jadi topnya itu nanti akan pindah-pindah, berubah-berubah. Kalau di push topnya nambah 1, kalau di push lagi tambah lagi topnya nambah 1 lagi, sampai dia menuju atau mencapai maksimum stack. Jadi maksimum stack tadi misalnya 10, sampai dia 10 berarti dia menyebabkan stack penuh. Nah, dia di push terus berarti topnya nambah 1, nambah 1, nambah 1. Tapi kalau misalnya di pop berarti topnya berkurang 1, berkurang 1, berkurang 1 begitu. Top of stack terus selalu bergerak mencapai maksimum stack dan menyebabkan stack penuh. Kalau sudah stack penuh berarti dia tidak bisa diisikan kembali. Ini kondisi ya. Jadi dijelaskan lagi atau ini ya, kondisi stack dibandingkan dengan posisi dari topnya. Kalau kondisi stacknya kosong berarti topnya -1. Jadi kalau topnya -1 berarti kondisinya kosong. Kalau topnya adalah maksimum stack -1, misalnya 10 kurang 1 kan, karena array kita mulai dari 0 sampai 9, berarti 9 fullnya, berarti dia penuh. Dikatakan bahwa stack itu penuh. Kemudian kalau topnya lebih kecil dari maksimum stack berarti masih bisa diisi. Maksimum stack -1 berarti dia masih bisa diisi, atau masih ada tumpukan yang belum ada isinya begitu. Kemudian ada isinya, nandakan sama si dua-dua ini sama kalau topnya lebih besar dari -1. Jadi kalau dia bisa diisi kapan? Kalau topnya lebih besar dari -1 dan topnya lebih kecil dari maksimum stack -1. Ya, ini biasa diisi. Ini kalau kondisi kosong dan kondisi penuh ya. Jadi kondisi stack kalau kosong sama penuh dilihat dari posisi topnya gitu. Kalau topnya -1 berarti kosong, kalau topnya sama dengan maksimum stack -1 berarti dia penuh. Oke, sekarang masuk ke dalam fungsi is ya. Jadi untuk memeriksa apakah stack kosong ya, masih stack kosong dengan cara memeriksa top of stack. Jadi seperti yang tadi kan, jika masih -1 berarti data stack masih kosong. Data yang diinputkan selalu menjadi elemen teratas, ditunjuk oleh S. S itu stack ya. Jika data belum penuh, maka tambah 1 ya. Isikan data baru ke dalam stack, indeks stack yang telah diinkremen sebelumnya. Jika tidak, jika datanya sudah penuh, maka outputkan penuh begitu ya. Jadi itu tadi, kalau dia nambah, dia akan increment nambah 1. Oke, sekarang fungsi is full, kebalikan dari is empty. Is full mengetahui stack sudah penuh. Jadi kalau kapan dia stack sudah penuh? Kalau maksimum stack -1. Jika sudah sama dengan ya, jadi kalau topnya sudah sama dengan maksimum stack -1, maka dikatakan full. Jika belum atau masih lebih kecil, maka dia belum penuh. Ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya topnya sudah sampai 9 begitu, maksimum stacknya sama dengan 9, maka dia dikatakan dia full atau kondisinya penuh. Ini yang fungsi push. Operasi push menambahkan menambah elemen ke dalam stack, di mana penambahan dilakukan jika stack itu belum penuh. Jadi kalau sebelum kita menambahkan data ke dalam stack tersebut, kita harus cek dulu apakah dia sudah penuh atau belum.
Kalau dia belum penuh berarti baru bisa ditambahkan. Tapi kalau dia sudah penuh ya nggak bisa tambahin lagi, begitu. Jadi harus ingat kalau dalam push itu harus dilakukan pengecekan apakah stack tersebut atau topnya sudah berada pada posisi maksimum stack atau belum, gitu. Jadi jika top sama dengan maksimum stack maka stack penuh, maka tidak bisa ditambahkan lagi. Kalau selain itu maka bisa ditambahkan. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya di sini ada sebuah stack S namanya. Topnya awalnya sama dengan -1 ya. Ini adalah prosedur push. Jika is full, not is full, tidak penuh gitu ya. Ini algoritmanya. Jika tidak penuh, maka topnya sama dengan top 1. Data top sama dengan X. X itu dapat dari ini ya, dapat dari parameter. Else stack sudah penuh and if. Jadi kondisi awalnya bahwa stack ini masih kosong, benar-benar kosong. Topnya sama dengan -1. Nah ini, ketika ada data, jadi sebelum kita menambahkan X ini ke dalam stack, kita harus naikkan dulu atau tambahkan dulu atau increment dulu topnya. Tadi kan -1, maka sekarang topnya +1 menjadi 0. Ya, topnya sama dengan 0. Tadi kan -1 tambah 1 berarti 0. Karena array kita mulai dari indeks ke 0. Jadi topnya 0, maka data 0, data top gitu ya, data 0 sama dengan X ini. Nah ini, data 0 sama dengan X. Berarti X ini anggap aja kotak ini adalah X. Nilainya baru ditambahkan. Jadi ingat untuk menambahkan data ke dalam stack, increment dulu topnya. Setelah top di increment, baru isikan datanya. Ya, jadi jangan terbalik, jangan isi data dulu baru increment, karena topnya berarti nggak nambah. Jadi tambah dulu topnya, baru isi datanya. Ini menambah nilai ke dalam top 0 ya, ke dalam indeks ke 0. Kemudian ini contoh untuk nambah satu lagi gitu. Berarti topnya tambahkan dulu +1 ya, ini +1. Kemudian baru kita inputkan nilainya atau inputkan datanya, misalnya X, inputkan lagi, terus lagi topnya plus increment lagi, terus baru tambahkan datanya sampai dia sudah mencapai maksimum. Karena misalnya dicontohkan di sini maksimumnya adalah 5 ya, maksimumnya adalah 5, berarti 5 - 1 berarti 4 ya. Kalau topnya sudah sampai 4, maka dia akan menampilkan stack sudah penuh. Begitu. Sekarang fungsi pop. Fungsi pop yang menghapus elemen dari stack. Elemen yang dihapus adalah elemen yang terakhir. Kita ingat lagi bahwa konsep dari konsep dari stack itu adalah LIFO, last in first out ya. Proses penghapusan dilakukan jika stack tidak dalam keadaan kosong. Kalau push tadi kita mengecek bahwa kalau dia sudah penuh maka tidak bisa ditambah ya. Tapi beda sama pop, kalau pop yang kita cek kalau dia sudah kosong nggak ada lagi yang harus dihapus. Begitu. Jadi kalau pop sebelum kita menghapus data kita harus cek dulu topnya apakah sudah -1 atau belum, atau sudah kosong atau belum ya. Jika top lebih besar daripada 0, maka stack tidak kosong. Ya, stack tidak kosong. Harusnya lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan 0, maka stack tidak kosong. Berarti kalau dia tidak kosong, maka boleh dilakukan penghapusan. Di mana setiap melakukan penghapusan, maka posisi paling atas akan berkurang. Kalau kalian perhatikan tadi, kalau pada push itu topnya +1, tapi kalau pada pop topnya menjadi -1. Ini mengambil data stack yang terletak paling atas atau ditunjuk oleh top of stack ya, TOS itu top of stack. Tampilkan terlebih dahulu nilai elemen teratas. Jadi sebelum kita hapus, kita keluarkan dulu nilainya. Setelah kita keluarkan nilainya, baru kita minuskan topnya atau nilai topnya tadi -1 ya, baru di decrement. Jadi
misalnya tadi posisi stack kita itu full ya pada saat top sama dengan 4. Ini adalah algoritmanya. Jadi dicek jika is empty, not is empty, belum kosong begitu ya, belum kosong, maka write itu tuliskan data top. Data top ini kita tampilkan dulu, baru kita ini, baru ya, itu ditampilkan ya, baru topnya minus 1. Jadi topnya tadinya 4 dikurang 1 menjadi 3. Berarti yang elemen ketiga ini menjadi top sekarang. Terus ini juga ya, jadi tampilkan dulu, kemudian baru top minus 1 sampai ke topnya sudah sampai, harusnya minus 1 ya, sudah sampai minus 1, maka nanti akan tampil stack kosong ya. Oke, sekarang fungsi print. Fungsi print dia menampilkan semua elemen pada stack dengan cara meloop semua nilai secara terbalik. Kenapa kita terbalik? Karena kita maunya nanti kan tampilnya duluan, yang paling atas tampil duluan. Karena kita harus mengakses dari indeks array tertinggi dulu, baru ke indeks yang terkecil. Jadi bukan nanti bukan dari 0 sampai n, tapi dari n sampai 0 nanti kita tampilkan. Contohnya begini ya, ini program kecil pakai bahasa C begitu. Misalnya ini ada nilainya, maka nanti kita mau menampilkan radio duluan di FD, Kompo, VCD dan TV. Makanya dia menurun ya, menurun, perulangannya itu menurun, decrement. Fungsi itu adalah untuk bahasa Indonesia mengintip begitu ya. Ya sebenarnya melihat berapa nilai ya, nilai data dari topnya. Jadi misalnya topnya, top kita maksimumnya 10, topnya kita sekarang berada di indeks ketiga, berarti kita mau menampilkan nilai data dari top 3 itu tadi. Jadi itu adalah pick, hanya melihat top of stack, melihat nilai dari top gitu. Mungkin mungkin segitu aja penjelasan dari saya mengenai stack. Apabila ada pertanyaan boleh dikirim ke komen di YouTube-nya atau mau tanyakan kepada saya secara langsung, silakan. Mungkin segitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.